Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa ndak semangat gini nih? Ayolah yang abang-abang jawab salamnya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rafizal Khalil Muzaki. Saya utusan dari Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Di sini saya akan membacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiya, semoga meridhai Allahu siapa Allah, anhu dari Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun seseorang taba itu bertaubat siapa man, qabla ang tatslu'a sebelum terbitnya asyamsu apa matahari, mim maghribiha dari tempat terbenamnya matahari, taba maka menerima taubat Allahu siapa Allah, alaihi atas man. Rawa menceritakan hu pada hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya matahari, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Dan bertobatlah engkau sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya matahari, dan tenggelamnya matahari dari tempat terbitnya matahari. Maksudnya gimana? Dan bertobatlah engkau sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat dan tenggelamnya dari sebelah timur. Hadirin wal hadiroh, mangan sego sepiring lauhe gendot. Canda. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Berduduknya saya di sini dikarenakan saya capek, kesel. Canda. Serius. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu, santriwan, santriwati sekalian, apabila kita memiliki dosa yang amat besar, melakukan dosa yang amat besar, jika kita berniat ingin bertobat secara bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Amin ya rabbal. Saya ada sebuah cerita ini. Mau dengar enggak? Oh. Mau apa enggak? Oh. Ada seorang pemuda. Pemuda ini membunuh 99 orang. Lalu pemuda ini pun ingin bertobat secara bersungguh-sungguh. Kemudian pemuda ini pun menemui seorang kiai. Lalu pemuda ini pun bertanya kepada kiai tersebut, wahai kiai, saya ingin bertaubat, tetapi saya telah melakukan dosa yaitu membunuh 99 orang. Apakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kiai ini pun menjawab. Apa jawabannya? Ya atau tidak?
Jawabannya tidak. Tobatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kamu telah membunuh 99 orang. Setelah mendengar jawaban dari kiai tersebut, pemuda ini pun membunuh kiai itu. Setelah membunuh kiai tersebut, pemuda ini pun menemui kiai yang berbeda. Setelah menemui kiai yang lalu pemuda ini pun menemui kiai yang kedua. Ia bertanya pada kiai tersebut. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Wahai kiai, saya ingin bertaubat, tetapi saya telah membunuh 99 orang dan 1 orang kiai. Apakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kiai ini menjawab, ya atau tidak? Jawabannya ya. Taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kamu bertaubat taubatun nasuha secara bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pergilah engkau ke tempat yang sangat amat jauh. Setelah mendengar jawaban dari kiai tersebut, pemuda ini pun berpamitan. Setelah berpamitan, pemuda ini pun langsung cus pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Sesampainya ia di rumah, ia pun berkemas-kemas dan mengingat perkataan kiai tersebut. Pergilah engkau ke tempat yang sangat amat jauh itu dan timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah mengingat perkataan kiai tersebut, pemuda ini pun langsung cus berangkat ke tempat yang sangat amat jauh itu. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba pemuda ini meninggal dunia. Lalu datanglah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Atid berkata, pemuda ini akan saya bawa ke neraka dikarenakan ia telah membunuh 99 orang dan 1 orang kiai. Lalu malaikat Raqib pun menjawab, tetapi pemuda ini akan saya bawa ke surga dikarenakan ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh. Setelah perkecohan antara malaikat Raqib dan Atid yang sangat dahsyat, malaikat Raqib dan Atid pun menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menceritakan permasalahannya. Malaikat Atid berkata, ya Allah, pemuda ini akan saya bawa ke neraka dikarenakan telah membunuh 99 orang dan 1 orang kiai. Lalu malaikat Raqib pun berkata juga, tetapi ya Allah, pemuda ini akan saya bawa ke surga dikarenakan ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara bersungguh-sungguh. Setelah menceritakan permasalahannya, Allah berfirman, kita ukur jalannya. Apabila dekat dengan tempat tujuan, maka masukkanlah ia ke dalam surga. Dan apabila dekat dengan tempat ia berangkat tadi, maka masukkanlah ia ke dalam neraka. Lalu malaikat Raqib dan Atid pun
mengukur jalan tersebut. Setelah diukur, ternyata jalannya dekat dengan tempat tujuannya. Sesuai firman Allah, apabila dekat dengan tempat tujuannya, maka masukkanlah ia ke dalam surga. Lalu malaikat Raqib pun membawa pemuda ini ke dalam surga. Jadi bapak-bapak, ibu, santriwan, santriwati, kesimpulan dari cerita ini adalah mau sebesar apapun dosa yang kita buat, mau sebesar apapun dosa yang kita miliki, apabila kita berniat bersungguh-sungguh bertaubat, taubatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menerima taubat kita. Amin ya robbal. Saya ada kata-kata nih sebelum mengakhiri pembacaan kitab saya. Tetap semangat walaupun tidak mempunyai penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak mempunyai ayang, dan kejarlah cita-citamu, janganlah kejar cinta-cintamu. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila wabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.